Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau membuat tampilan home view-nya nih. Sebenarnya simple sih. Di bagian home view ini ya tinggal bikin apa nih? Ya, kita cuman di sini tinggal bikin list view aja ya. Jadi kita bikin list view. Nanti idenya adalah di dalam list view ini kita pasang padding add inset titik 20 aja. Nanti childrennya ngapain di sini ya, kita save. Nanti kosong ya, ini masih bisa di scroll gitu karena kita pakai list view. Nah, idenya adalah kita pasang container dulu aja di sini, container yang kita kasih ukuran width-nya 100, height-nya 100. Kita pasang apa ini ya, child, kemudian ada image.network. Nanti ini adalah profilnya nih ya, profilnya. Tapi di sini kita pasang kosong dulu aja childnya. Nanti di sini kita kasih warna colors titik gray 200 deh. Gray 200. Gray 200. Nah, kayak gini. Kita save. Nah, nanti dapat kayak gini. Nah, untuk width-nya ini nggak ngefek. Kalau kita pasang paling besar juga nggak ngefek. Kalau kita pasang paling paling kecil juga nggak ngefek. Karena ini ada di dalam list view. Jadi yang harus kita lakukan adalah dia itu kita bungkus dia dengan row ya. Nanti dia akan berubah kayak gini. Nah, idenya adalah saya mau si kontainer ini kita buat oval ya. Maksudnya kita jadi lingkaran seperti ini. Nanti ini belum ada image-nya, jadi masih kosong. Bentuknya akan seperti ini. Mungkin ya child-nya ini kita kasih tulisan silang aja ya, kayak gini. Oke. Oh, ini belum di tengah-tengah. Ini kita bungkus dengan center biar dia ada di tengah-tengah, biar kelihatan seperti ini. Ini adalah gambarnya nanti ya. Ceritanya kayak gitu. Nah, mungkin idenya sekarang di sini di sebelah kanan gambarnya kita akan pasang sebuah kolom ya, mungkin kolom. Nanti di dalam kolomnya ini ada dua buah teks. Teks yang pertama itu misalnya welcome gitu ya. Misalnya tulisan welcome seperti ini, tulisan welcome. Kemudian sama satu lagi tulisan alamatnya, misalnya gini. Jalan Raya Gandul. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Welcome Jalan Raya Gandul. Misal contoh aja nih. Nah, ini adalah alamat kita. Lagi ada di posisi mana? Lagi di mana gitu. Oke, ini nanti ada alamatnya. Kita rapihin dulu. Idenya adalah ini terlalu besar kayaknya, 100 kali 100, misalnya 75 deh. 75 ya, seperti ini oke lah. 75 kali 75. Kemudian di sini kita kasih jarak size box width ini 20. Kita coba save. Nanti ada geser nih, agak geser 20 atau terlalu panjang 10 aja. Nah, ini kita pasang crossnya itu start aja ya, jangan center, tapi kita pasang start biar dia saling pojok sebelah kiri. Kita save. Nah, ini akan berubah kayak gini. Nah, untuk tulisan welcome ya, kita akan beri gaya. Kita akan ubah font size-nya itu jadi 20 seperti ini, dan kita tebalkan dia font weight bold. Nah, welcome gitu misalnya. Kita save. Jadi kayak gini. Dia ada di mana? Nah, ini udah lebih bagus gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita udah punya row sini. Selanjutnya adalah kita bikin simple aja, kotak ya, container. Kemudian height-nya itu misalnya 200 deh atau 250. Kita coba save. Ini kita kasih warna dulu biar kelihatan. Colors titik gray 200 deh biar kelihatan kayak gini. Oke, nah ini adalah ukurannya. Terlalu panjang ya. Mungkin antara row sama kotaknya ini kita kasih ukuran size box. Height-nya itu ya 20 lah buat kasih jarak seperti ini. Nah, idenya adalah kita akan buat radius aja dulu nih. Jadi kita buat radius menggunakan dekorasi, box decoration.
kita kasih border radius sirkular. Ya ini 15 aja deh. Jangan lupa colornya masukin ke dalam decoration ya. Nah ini adalah ukuran radiusnya 15. Atau jangan 15 deh, 20 aja deh. 20. Nah jadi seperti ini. Nanti idenya adalah di dalam kontainer ini kita akan pasang kolom ya. Kita akan pasang kolom. Dia nanti ada beberapa teks. Yang pertama teksnya itu ya ini kita coba cek data dulu. Kita save. Nanti ada tulisan data seperti ini. Kemudian di sini adalah si pegawai ini dia role-nya sebagai siapa? Apakah misalnya contohnya developer, misal kayak gini. Nah, ini seorang developer nih. Nah, kemudian di sini ada NIP-nya, NIP di sini. NIP-nya misalnya ngasal aja di sini NIP-nya dia. Kemudian nanti ada namanya dia. Di sini misalnya Sandika Rahardi. Nah, kayak gini. Gitu ya. Sama yang di profile sama. Nah gitu. Nanti ini informasi aja kalau ini punya dia gitu. Nah, ini kita rapiin lagi. Yang pertama kalau mau kita rapiin di sini kolomnya crossnya kita buat start aja biar dia rata di sebelah kiri. Nah, dia rata kiri. Nah, nanti untuk kontainer kita kasih padding. Di sini nggak usah pakai height bisa ya. Jadi dia ngikutin childnya. Dia ukurannya seberapa kita pasang seperti ini. Jadi kita kasih padding aja, add inset, titik all, ya ini 20 lah. Misalnya kayak gini. Nah, ukurannya seperti ini ya. Kanan, kiri, atas, bawah ada padding 20. Nah, untuk developer ini kita kasih styling, text style di sini. Kita kasih font size 20 misalnya. Kita save. Nah, ini ada ukurannya. Kita tebalkan font weight bold. Kita save. Nah, seperti ini. Nanti untuk jarak yang kedua itu kita pasang textbox aja, tingginya bedain 20. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, untuk di stylingnya juga sama, ini kita copy. Untuk di NIP nanti seperti ini. Tapi ini kita tebelin lagi jadi 30 deh. Kita save. Nah, ini adalah NIP-nya dia. Oke, ini ada namanya, kita kasih jarak juga, tapi nggak usah jauh-jauh, 10 aja. Kita save. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah namanya dia. Mungkin kita pasang ya sesimpel ini aja. Ya, di sini mungkin kita styling juga, kita copy. Ini kita pasang, tapi nggak usah tebal dan ini 18. Oke, sip. Nah, ini udah jadi. Ini adalah informasi tentang usernya. Kemudian kita akan buat apa lagi di sini ya? Kita akan di sini kita kecilin aja di bagian sini. Oke, kontainer kita kasih size box lagi 20 untuk kasih jarak. Di sini kita akan buat kontainer juga yang sama. Kita copy. Ini kita paste, di sini kita kasih tutup. Nah, seperti ini. Untuk tingginya ini kita pasang childnya itu ada row ya. Mungkin kita pasang row. Nanti idenya adalah kita pasang childrennya 2 buah teks ya. Kolom dulu deh, kolom. Nanti di dalamnya ada sebuah teks. Ini buat masuknya, jadwal masuk. Dan di sini kita kasih strip dulu, jadwalnya belum ada. Dan kita punya 2 buah kolom, ini buat keluarnya, absen keluar maksudnya. Jadi kayak gini, ada absen masuk, ada absen keluar. Nah, untuk row-nya kita pasang main aksisnya saling menjauh, space evenly aja. Jadi kayak gini, masuknya berapa, keluarnya berapa. Atau jangan space evenly, space around aja deh. Agak panjangan gini. Masuk, keluar. Nanti idenya seperti ini. Nah, untuk kasih jarak di sini kita bisa kasih di tengah-tengahnya kasih apa ya? Kontainer kosong aja. Kontainer ini kita kasih width aja sebesar 2. Kita kasih warna colors titik black misalnya. Contoh aja nih, kita save. Oke, tingginya ya, height-nya misalnya 20. Contoh aja nih. Nah, misalnya kita kasih seperti ini. Ya.
Ini buat garis aja sih sebenarnya. Nah, oke, ini kita pasang apa lagi ya? Oke, ini kalau enggak ini kita tambahin jadi 40. Jadi seperti ini buat pembatas aja. Atau jangan black deh, gray aja ya. Gray seperti ini. Oke, masuk, keluar, ini ada jamnya ya. Ini berarti si Sandika ini belum absen masuk dan belum absen keluar. Kalau dia udah absen masuk, dia akan masuk, di sini ada jamnya. Kemudian di sini kalau misalnya dia mau keluar, dia absen lagi, absen pulang gitu ya. Nanti di sini ada datanya di sini. Nanti idenya akan seperti itu. Oke, kemudian kita mau ngapain lagi di bawahnya? Nah, ini kan kita udah punya nih. Mungkin kita akan kasih size box lagi buat kasih jarak ya. Kita akan pasang divider aja seperti ini. Divider itu kasih garis ya, cuman ini garisnya tipis banget nih. Kalau teman-teman kasih warna, di sini bakal kelihatan nih. Colors red. Nah, ini bakal kelihatan nih merah. Nah, ini garisnya merah nih. Tipis banget ya. Nah, ini sebenarnya bisa dikasih ketebalannya, thicknessnya. Thicknessnya misalnya 2. Kita save. Nah, ini bisa nih. Mungkin di sini colornya gray aja. Oke, di sini gray 300 misalnya. Oke, seperti ini. Nanti idenya ini buat divider. Nah, di sini di bawahnya sini kita akan pasang apa ya? Row dulu deh. Ya. Kenapa saya pasang row? Ini gunanya saya mau pasang sebuah teks ini untuk absensi historinya. Last 5 hari, 5 days ago. Misalnya gitu. Nah, kemudian di sini adalah see more ya, atau enggak see more seperti ini. Nanti idenya seperti ini. Row-nya itu kita saling menjauh, main axis, space between biar dia saling menjauh seperti ini. Oke, ini udah bagus. Nah, untuk sini mungkin kita kasih size box lagi biar dia agak jarak seperti ini. Nanti idenya seperti ini ya. Jadi kita kasih tahu di sini ada informasi-informasi beberapa hari terakhir kita udah absen gitu. Kalau nggak ada ya not found gitu misalnya. Nah, nanti dia bisa ngeklik see more buat ngecek historinya dia. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, ini kita modif dulu. Dia kita pasang styling lagi. Text style ya. Kita ganti font weight-nya, font weight bold seperti ini. Kita kasih font size ya 18 deh. Kita save. Nah, seperti ini. Nah, untuk see more sebenarnya ini kita pakainya biar bisa diklik. Kita pakai text button aja. Jadi di sini text button. Oke, on press-nya nanti dulu. Child-nya itu kita pasang yang tadi seperti ini. Nah, jadi ini pas diklik bisa diklik ya buat ngecek see more ya. Nah, ini untuk height-nya kita kecilin lagi jadi 10 biar nggak terlalu jauh seperti ini. Oke, ini udah cakep. Nah, tinggal di bawahnya ya. Ini ukuran 5 harinya itu adalah nanti idenya kita pasang pembatas dulu. Ini kita akan menggunakan list view lagi ya. Misalnya kita pakai list view builder seperti ini. Nah, untuk itemnya itu cuman ada 5. Dan karena list view ini nggak bisa di dalam list view ya, kita udah pakai list view, tapi di sini ada list view lagi. Nah, makanya di sini kita scroll string wrap-nya kita jadiin true. Maksudnya dia kita ngegabung dengan list view yang parent-nya. Jadi ini nggak bisa di scroll ya. Jadi fisiknya kita pasang never scroll 6. Nah, ini kayak gini. Nah, untuk item buildernya kita kontrol spasi aja di sini. Item builder dia butuh konteks sama integer indeksnya. Berarti kita pasang konteks sama indeksnya di sini. Dia akan nge-return apa? Kita return list style aja di sini, sesimpel ini. Coba kita cek di sini ya. List style. Kita pasang seperti ini. Kemudian apa nih?
leadingnya kita pasang circle avatar, sesimpel ini dulu. Kita save, nanti dia ada 5 nih. Nah mungkin di sini kita pasang title, sebuah teks, ini adalah data ke indeks, misalnya kayak gitu, indeks plus 1 deh. Kita save, ini adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Ini udah jadi gitu ya. Nah ini udah tampilannya buat ngecek aja kayak gini gitu. Nah sekarang coba kita ganti ya, sebenarnya jangan pakai list style kali ya, lebih bagus kita pakai container aja. Nanti di sini memuat beberapa informasi seperti misalnya yang pertama kita pasang childrennya. Container ini punya padding add inset titik all, samain aja 20. Kemudian kita coba save. Di sini kita kasih warna colors.gray 200 ya. Nanti ada seperti ini. Ini ada banyak ya. Mungkin nanti idenya adalah dia punya margin only ya. Add inset titik only bottom aja, yaitu berapa? Misalnya 10 deh. Nah, jadi nanti ada atau enggak 20. Nah, seperti ini. Jadi dia punya jarak 20 buat ke selanjutnya. Idenya adalah kita pasang decoration, box decoration. Nanti kita kasih border radius di sini. Border radius circular. Ini kita pasang ya 20. Misalnya kita save kayak gini. Nanti idenya seperti ini ya. Ada seperti ini, ada 5. Nah, di dalam masing-masing container ini itu nanti kita pasang kolom. Nanti idenya adalah yang pertama kita punya teks ya. Nanti idenya ini adalah masuk, jadwal masuknya. Kemudian ini adalah datanya. Misalnya kayak gini. Mungkin kita pasang date time aja, misalnya kayak gini. Di sini kita pasang date time titik now seperti ini ya, biar kelihatan nih. Ini untuk masuk dan untuk keluar juga sama. Ini keluar, kita save. Nah, nanti adalah seperti ini. Masuknya kapan, keluarnya kapan. Kolom ini mungkin kita main cross axisnya jangan di tengah, jadi kurang bagus ya. Cross axisnya kita pasang di start aja. Jadi awal-awal kayak gini. Nah, untuk jaraknya di sini kita kasih size box, height-nya 10 deh. Kita pasang seperti ini. Masuk dan keluar. Mungkin masuk dan keluar ini kita pasang style biar kita agak tebelin. Font weight-nya kita bold. Kita save. Nah, jadi masuknya kapan, keluarnya kapan. Ini kita copy juga untuk yang di bagian keluar. Kita save. Nah, masuknya kapan dan keluar kapan. Nah, mungkin idenya adalah di bagian sini kita memerlukan package intl untuk memformat tanggalnya ya. Untuk memformat tanggal kapan masuknya, kapan keluarnya. Jadi nanti idenya adalah di bagian sini ini ketahuan nih, ini tanggal berapa. Jadi ini masuk cuman jamnya aja, yang nampil di sini adalah jamnya aja. Jadi kita perlu package intl di sini. Get install intl untuk ngeformat datanya ya. Jadi perlu nih intl buat ngeformat date time gitu. Oke, ini udah selesai. Kita close dulu. Berarti ini kita udah punya package intl. Cara formatnya adalah kayak gini. Ini kita cut dulu. Date format. Kita enter. Titik. Nah, kita menggunakan apa ya? Hour kali ya. Hour, minute, second. Atau ini HMS ya. Terus kita format. Ini date time-nya now. Kita save. Nah, seperti ini. Ini ada jam 18. Maksudnya sekarang itu jam 18.33 gitu ya. Atau jangan pakai HMS, kita bisa menggunakan mana ya? Jangan pakai HMS tapi pakai JMS juga bisa. Kalau JMS dia ada AM, PM-nya. Nah, seperti ini. Mungkin kita pakai kayak gini aja. Ini kita copy. Untuk yang keluar juga sama. Kita save seperti ini.
Jadi ini nanti tanggalnya kita pasang di sini aja nih. Jadi kita masuk ini, kita pasang row aja. Nanti di sebelah ujungnya kita pasang date format. Ini kita copy aja nih. Bagian ininya kita cut, kita copy, ini bagian sini ya. Nanti kita save, nanti akan seperti ini. Nah, untuk row-nya kita pasang main aksisnya saling menjauh, space between. Jadi seperti ini. Nah, ini tanggalnya nih, jangan JMS-nya ya. Kita bisa menggunakan YMED seperti ini. Nah, jadi ini untuk Saturday Maret 26 2022, masuknya jam segini, keluarnya jam segini, itu di hari yang itu ya. Oke, ini udah bagus tampilannya. Jadi ya tampilannya simpel dulu aja. Nanti idenya adalah kita akan coba pasang datanya nih. Kan ini kan masih data palsu ya. Nanti kita akan buat datanya sesuai dengan profil kita. Profil kita namanya Dikates. Maka di home-nya ini jangan Sandika Radi tapi pakai Dikates dan ini adalah NIP-nya. Nah, mungkin di sini apa nih? Developer. Apakah kita punya data untuk dia role-nya sebagai apa? Developer atau apa gitu ya? Jadi di sini mungkin ya. Di sini ya. Di sini kan sebagai pegawai. Pegawai semua ya. Pegawai semua. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti nanti di sini role-nya tambahan job ya. Jadi kita perlu satu lagi field ketika dia nambahin pegawai, yaitu field untuk dia sebagai seorang apa gitu. Berarti di sini nanti idenya adalah di setiap ini dia punya field job ya. Job di sini sebagai admin misalnya, tetap admin ya. Nah, untuk yang lain misalnya ini si tes ini jobnya sebagai apa dia? Farmasi misalnya. Dia sebagai farmasi, dia ini misalnya di rumah sakit ya. Ini jobnya sebagai tenaga apa ya? Kebersihan atau jangan kebersihan deh. Misalnya satpam gitu ya, security deh. Security misalnya kayak gitu. Nah, dia sebagai developer misalnya di sini sebagai jobnya manager, kemudian di sini jobnya sebagai siapa nih, misalnya di sini juga sebagai developer, dan di sebelah sini dia jobnya sebagai tukang parkir, misalnya tukang parkir misalnya. Ini mah ya, ini kan misalnya nggak ada salahnya kan. Jadi di sini nanti ada tulisannya dia jobnya sebagai apa. Nah, mungkin itu buat ngeganti ini, tambahin satu field lagi ya. Jadi pas si admin itu menambahkan pegawai, jangan lupa tambahin bagian add pegawai di sini view-nya. Tambahin satu lagi selain nama, email, NIP, tambahin juga jobnya ya. Jadi di sini kita duplikat, di sini sebagai jobnya sebagai apa. Nah, ini kita buat controllernya job controller. Oke, nah di bagian controllernya juga kita edit, kita tambahin satu lagi yaitu job controller, dan di sini kita pasang apa nih? Mana dia? Oh sorry, ini sebagai apa nih? Back, oh ini ya, job controller, ini proses add admin, add pegawai. Di sini add pegawai, jangan lupa tambahin satu lagi job controller, ini kita copy paste. Ini job controllernya nggak boleh kosong. Kalau misal kosong, nama, job, dan email harus diisi, misal kayak gitu. Kemudian buat pas dia nambahinnya itu di sini proses add pegawai ya. Diproses di bagian sini. Ini kita save dulu. Di proses add pegawai kita nambahin job ya. Berarti sini tambahin job.
Oke, sip. Nah, ini udah mantep nih. Udah ada jobnya juga kan? Oke, udah semua. Berarti kita udah berhasil menambahkan di sini jobnya. Nanti kita tampilin ya. Mungkin kita akan nampilin semua datanya dari database di video selanjutnya aja.